minta pendapat kepada Pak Susno. Bagaimana tadi dipertanyakan oleh Pak Rasman terkait dengan CCTV. Tadi dibilang Pak Rasman di flyover tidak ada CCTV. CCTV yang mana Pak Susno yang Anda maksud yang harus dibuka begitu? Ya, betul. CCTV yang terungkap di persidangan, kan semua pengacara mengatakan begitu. Yang berhak menjawab ada apa tidak CCTV, kita tunggu jawaban dari Polri. Nah, silakan instansi saya menjelaskan itu, karena itu menjadi debat publik gitu. Kalau saya yang menjelaskan ada apa tidak, saya hanya dari apa yang terangkat. Kalau saya katakan tidak ada, saya mengingkari apa yang dinyatakan di ranah publik. Kalau saya nyatakan tidak ada, mengingkari. Kalau saya nyatakan ada, saya tidak tahu gitu. Jadi silakan. Boleh nggak saya bertanya ke Pak Susno? Boleh. Bentar dulu, izin sama itu. Bukan. Aku bukan. Pak Rasman ditahan dulu. Pak Susno silakan. Pak Susno silakan diselesaikan dulu. Pak Susno, apakah hukum? Iya. Pak Rasman ditahan dulu. Biarkan. Oke. Pak Rasman diizinkan belum? Pak Rasman ditahan dulu. Pak Rasman ditahan dulu. Pak Susno silakan diselesaikan dulu jawabannya. Baru nanti Pak Rasman bisa menjawab. Silakan Pak Susno. Ya. Jadi kita serahkan kepada Humas Polri untuk dijelaskan ada apa tidak, supaya ini tidak menghebohkan. Oke, Pak Rasman, silakan. Apa yang ingin Anda tanyakan ke Pak Susno? Saya ingin tanya kepada Pak Susno sebagai mantan Kabar Eskrim. Kabar Eskrim itu bukan jabatan yang rendah, itu jabatan yang sangat prestis. Oke, luar apa masalahnya? Silakan. Silakan. Saya tanya, apakah hukum ditegakkan karena kemauan netizen atau karena fakta hukum, Bang? Ya fakta hukum lah dong. Lah, tapi abang bolak-balik bilang tadi netizen, Bang. Kalau dibentuk dengan netizen, kacau kita, Bang. Oke. Semua fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Sekarang mengapa suara netizen harus didengar? Jangan sampai organisasi saya yang membesarkan saya ini, Polri, dicederai oleh tekanan netizen. Makanya harus dijawab apa yang ditanyakan oleh netizen. Nah, yang berhak menjawab yang benar itu bukan kita yang di forum diskusi ini. Di forum diskusi ini yang paling berwenang Pak Yusuf gitu. Yang lebih berwenang lagi adalah Humas. Nah, kalau kita itu pendapat-pendapat subjektif pribadi. Nah, tapi saya tolong dijagalah institusi saya Polri itu jangan dicederai dengan informasi-informasi yang liar gitu. Monggo Pak Yusuf, silakan host bagaimana? Oke, jadi tapi kalau menurut pandangan saya, Pak Susno masih bisa menyampaikan ini ke Pak Kapolri, ke Propam, ke Biro Wasidik, bahkan ke Kabar Eskrim. Supaya cara mereka menangani, bukan dengan cara berbicara di media, Bang. Abang bolak-balik bilang bahwa tolong jaksa yang menyidangkan saya, Pak Rasman, saya bertanya pada Anda, Pak. Jangan nyimpang dulu. Ya, Pak Rasman, kalau debat ini tidak baik, saya keluar gitu. Oke, ditahan dulu Pak Rasman. Yang terhormat. Pak Rasman ditahan dulu. Pak Rasman bisa dengar saya, Pak Rasman? Saya mau tanya. Pak Rasman bisa dengar saya? Saya ingin bertanya begini, Pak Rasman. Mengapa Anda begitu menaruh atensi yang begitu besar dalam kasus ini? Begini, saya kalau boleh jujur, saya sendiri pun banyak mengalami tekanan-tekanan, laporan-laporan yang menurut saya sangat tidak berdasar di Polres, di Polda, di Polres, di Mabes. Tapi saya lakukan dengan cara-cara bahwa saya melaporkan itu, saya laporkan ke Propam, saya laporkan ke Irwasum, saya laporkan ke Kapolri, Biro Wasidik dan lainnya, dan itu diproses gitu. Nah, adapun tentang yang saya sampaikan kepada Pak Susno tadi atau abang saya, sebenarnya Kang Susno, beliau masih bisa nyampaikan ini ke Pak Kapolri. Baik, Pak Rasman. Ditahan dulu, Pak Rasman, ditahan dulu. Saya ingin minta pendapat kepada Pak Yusuf yang ada di studio SCTV. Saya jawab. Baik. Saya ingin minta pendapat ke Pak Susno terlebih dahulu ya. Pak Susno, ini tadi disampaikan 2 poin oleh Pak Yusuf terkait yang pertama adalah soal audit investigasi, kemudian yang kedua adalah terkait dengan ketika memang benar CCTV ini tidak ada, lalu apa yang bisa dilakukan berikutnya supaya bisa kasus Vina Eki ini tidak berlarut-larut? Ini kan sudah terlarut 8 tahun begitu, Pak Susno. Seperti apa pendapat Anda? Nah, saya bagus sekali gitu ya, karena Pak Yusuf dari lembaga resmi yaitu Kompolnas, apa keterangan yang disampaikan termasuk di forum ini.
Ini sudah sangat bagus ya, berarti hasil daripada pemantauan Kompolnas bahwa CCTV itu yang diributkan katanya ada di persidangan dan itu menjadi kegaduhan, itu tidak ada. Yang ada hanya CCTV jarak jauh. Nah, ini bagus sekali kalau dijelaskan oleh Humas Polri, tapi apapun juga penjelasan Pak Yusuf itu sudah mewakili gitu. Jadi bukan penjelasan dari siapa namanya, advokatnya Peggy atau advokat siapa gitu, atau kita yang hadir ini, termasuk saya ini kan sudah rakyat biasa sekarang gitu. Jadi bagus gitu ya, saya sangat senang gitu mendengar itu. Tinggal sekarang ya, kita ini apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah keadilan kepada korban. Nah, keadilan kepada korban, siapa sih pelaku sebenarnya? Nah, untuk mengetahui ada tidak pelaku sebenarnya, kasus ini apa? Nah, kasus ini apa? Tadi sudah saya katakan, apakah penyidikan pertama bahwa ini laka lantas itu apa benar apa tidak? Atau yang benar adalah ini pidana pembunuhan. Nah, inilah yang saya berulang-ulang katakan sebaiknya kembali ke titik nol. Siapa tahu kesimpulan kecelakaan lalu lintas itu adalah benar. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Nah, siapa tahu juga yang benar itu adalah pembunuhan gitu. Nah, kita tunggu gitu hasil-hasil ini, dan saya yakin bahwa dengan adanya putusan pra-peradilan ini akan diulang dari situ ya gitu. Oke, Pak Susno, ketika memang masih dipertanyakan debatable tadi ya keberadaan dari CCTV, tapi yang ada yang jaraknya cukup jauh begitu kata Pak Yusuf, apakah bisa dikatakan cukup rumit ini sebetulnya untuk kembali, tadi Pak Susno bilang kembali ke awal untuk kemudian membuka seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya, apakah cukup rumit Pak Susno untuk dilakukan lagi? Jadi begini, udah bagus sekali penjelasan CCTV sudah terjawab oleh Pak Yusuf. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Liputan 6 sore ini terpublish ke seluruh Indonesia. Nah, kenapa harus kembali ke titik nol, yaitu apa sih kasus ini sebenarnya? Kecelakaan benar atau pembunuhan? Kalau ini ternyata kecelakaan benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara forensik gitu, apalagi kecelakaannya tunggal, maka selesailah masalah ini. Selesai gitu, berarti sudah benar polisi tahap pertama. Jadi hilanglah nama-nama yang, ya soalnya kalau ini kecelakaan tunggal ya nggak ada tersangkanya. Berarti ya, yang sudah terlanjur terpidana seperti apa Pak Susno? Gimana? Kalau yang misalnya ketika kembali ke titik nol kemudian disimpulkan ini adalah suatu kecelakaan, ini misalnya ya. Lalu bagaimana para terpidana yang sudah menjalani hukuman? Statusnya otomatis bebas atau bagaimana? Tidak, kan untuk bebas itu tetap harus PK jalan hukumnya, ada pintu PK. Jadi kesimpulan daripada penyidik itu temuan baru. Itulah nupum. Bahwa berdasarkan penyidik tentunya dengan bukti-bukti forensik, dengan saksi dan apa-apa yang nggak terbantahkan, silakan dipakai oleh PH untuk mengajukan PK. Jadi bagus lah, sarannya Kompolnas itu bagus sekali kalau seperti itu ya. Oke, baik. Tadi sudah ada dari Pak Yusuf, dari Pak Susno juga sudah. Saya ingin minta pendapat ke Pak Rasman. Jadi supaya kasus ini tidak lagi buram, terang seterang-terangnya penanganannya, apa masukan Anda? Seperti apa? Ini, pertama saya sampaikan dulu ya, bahwa saya sebenarnya tidak ingin bermusuhan, apalagi berbeda pendapat dengan Bang Susno enggak. Ini memang semata-mata saya ini bagaimana proses hukum jalan. Saya stressing point banyak yang saya pendapat dengan Pak Yusuf selaku perwakilan dari Kompolnas. Tetapi ada satu hal Pak Yusuf, bahwa dalam data yang kami punya berdasarkan fakta-fakta, saya ingin sampaikan terkait dengan pengajuan PK, saya ingin sampaikan sekarang ada satu orang yang bernama Saka Tatal. Halo, berisik nih. Iya, silakan. Ada suara masuk. Ada suara masuk. Oke, baik. Mungkin ada suara lain yang masuk di sini, teman-teman bisa tolong dibantu. Oke, baik, silakan. Silakan, Pak Rasman, silakan. Oke. Saya ingin sampaikan ke Pak Yusuf ya, bahwa Saka Tatal dia mengajukan peninjauan kembali. Ya. Tapi yang perlu kita ingat Bang, bahwa Saka Tatal ini telah mengajukan gerasi
bersama 7 orang terpidana lainnya 2020. Dan gerasi itu ditolak oleh Presiden Jokowi. Bukankah gerasi mengakui perbuatan? Nah, terus kalau ini diajukan lagi menyampaikan permohonan PK, kan ujung-ujungnya sama. Diterima atau ditolak, dikurangi dan lain sebagainya. Tapi dia sudah mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Nah, ini adalah putusan hukum. Begitu juga dengan putusan pengadilan negeri Cirebon yang sudah memvonis inkrah. Itu poin satu. Poin yang kedua, ada 5 lagi terpidana yang akan mengajukan PK yang dipimpin oleh DPN Pradi, dipimpin oleh Bang Ruli Panggabean atas utusan dari Bang Oto. Yang saya ingin katakan, kalau mereka mengajukan PK, saya kasih tahu informasinya bahwa 2017 5 orang ini Pak Yusuf atau Bang Yusuf sudah mengajukan pra peradilan 2017 dan pra peradilan itu ditolak gitu. Nah, artinya kalau ini kita ajukan PK, lalu kemudian keluar putusan dari Mahkamah Agung, waduh, ini tambah ruwet lagi masalah hukum kita. Nah, karena itu saya berharap agar diuji putusan hakim ini. Karena putusan Prapit itu kan bukan segala-galanya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu bukan Peggy Peron. Kita nggak bisa bilang bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Dia pada administratif kok. Nah, makanya saya dapat informasi pihak Polda Jabar dan ada beberapa orang dari penasihat hukum atau dari praktisi hukum akan memuji putusan ini. Kenapa? Baik. Karena putusan ini menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Bahkan melampaui kewenangannya, itu disebut dengan ultra petika. Dan ada abuse of power, penyalahgunaan kewenangan yang akan kami lakukan. Barangkali seperti itu pertimbangan hukumnya gitu. Baik. Pak Susno, Anda sebagai mantan Kabar Eskrim begitu ya, kalau melihat kondisinya seperti ini, supaya bisa jelas gamblang ke depan. Tadi Anda mengatakan kembali ke titik nol. Pertanyaannya begini, siapa yang harus diperiksa terlebih dahulu untuk bisa mengetahui ini secara terang benderang, alat bukti apa yang harus didapatkan atau yang harus didetailkan lagi, dijembrengin lagi, begitulah Pak Susno. Apa yang akan Anda lakukan? Atau masukan ini bisa jadi masukan juga untuk penyidik? Pertama, mungkin sebagian penyidiknya sudah ada yang pensiun ya, karena 8 tahun. Sebaiknya tidak terbuka ke publik, tapi tetap di bawah kendali atau di bawah pantauan dari Kompolnas, pengawas penyidik gitu, dari Mabes ya, dan termasuk juga dari Propam ya. Ditanya benar-benar, dievaluasi benar-benar kasus ini saat ditemukan itu untuk menentukan peristiwanya itu apa sih? Apakah ini pidana atau bukan pidana? Setelah kita sampaikan misalnya pidana. Nah, kalau pidana lanjutkan apa yang didapat oleh hasil daripada Pak Yusuf dalam pemantauan. Karena kalau bukti elektronik itu ada terkait dengan IT dan menohok kepada peristiwa pada satu orang, mau ngaku, mau tidak ngaku, mau apapun silakan. Karena itu sudah tak terbantahkan gitu bukti elektronik. Makanya Pak Kapolri dalam pidatonya menekankan selalu bahwa bukti forensik gitu. Jadi silakan disidik, termasuk bukan disidik ya, tapi dimintai keterangan. Waktu menentukan ini pidana itu bagaimana sih? Waktu menentukan ini laka lantas itu bagaimana sih? Kemudian barang buktinya itu apa? Dan sebagainya. Dan perlu diperdalam lagi saksi-saksi yang sudah diperiksa dulu untuk proses sidang 2016 yang disidangkan 2017. Kalau ada kekurangan, nggak apa-apa. Karena apa? Meriksa saksi yang dulu tidak dilarang kan. Yang diputuskan pra-peradilan itu kan terkait dengan tersangka Peggy. Tapi untuk tersangka yang lain, untuk saksi yang lain tidak salah itu diperiksa. Nah, sekarang bagaimana untuk perlawanan terhadap pra-peradilan? Ya inilah yang namanya hukum. Asiknya hukum itu di sini kan. Tidak ada sesuatu yang sempurna, pasti ada celahnya. Tadi di Kurasman sudah nemukan celahnya, di situ di nomor 5 itu katanya ada keanehan. Ya silakan. Itulah asiknya hukum ini. Nah, bagi berdebat dan ketemu di situ. Nah, sekarang kalau kita misalnya ya, ini saya sumbang sedikit lah ya. Dan saya belum tentu benar ya. Kalau seandainya dibuka lagi misalnya, apakah keputusan penyidikan ini harus dibatalkan gitu nomor 5. Nah, cara batalkannya gimana? Dan praktisi hukum tahu itu caranya gimana. Nah, ini asiknya itu di sini.
Kan banyak profesor kita dan ini mungkin temuan